Hai semuanya, welcome back to Istana Arisa Channel. Hari ini lagi-lagi aku nggak sendiri ya teman-teman. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai bagaimana untuk memulai relasi, bagaimana untuk melakukan pendekatan. Tapi uniknya, pendekatan itu sedang dalam kondisi yang berjauhan atau LDR. Itu gak ada komitmennya, ya suka sih, suka aja. Halo semuanya, Oh. namaku Widi. Sekarang sih lagi tinggal di Jakarta ya. Emang aslinya dari Jakarta, dulu sempat kuliah di Semarang, lalu ya lumayan aktif lah ya di PMK sana gitu. Gitu sih Kak. Oke, aku agak lupa ya, pertama kali kita ketemu kapan ya, Wid? Tahun berapa ya? Pas acara pasca Perkantas Jatim deh kayaknya. Pasca Waktu itu Perkantas aku ingat Jatim banget ya. Kak Hari pembicaranya itu Oh, iya. tahun berapa? 2018 bukan? Aku juga rada 2000, lupa ya tahun. 2017 kali ya? 2017 mungkin ya? Iya, kayak 17 deh. Terus yang aku ingat terakhir kita ketemu itu yang di ini kan, yang di Surabaya, yang kamu sharing yang agak mendalam tentang perencanaan pacaranmu itu kan? Oh, Ya. iya. Nah, jadi sekitar kurang lebih 2 tahun lalu ya kita ketemu dan mendengar cerita atau perencanaan dari Widi dan pasangannya tentang bagaimana mereka merencanakan dalam relasinya sebagainya. Oke, kita langsung aja ya ke Widi. Ini unik nih soalnya teman-teman, perjalanan cintanya sampai saat ini. Sudah berapa lama Widi ini berelasi atau berpacaran, menjalin hubungan yang serius dengan seorang wanita? Kalau sampai hari ini udah 2 tahunan ya. 2 tahun. Gak berasa sih ya. 2 tahun. Nah, kok bisa ya kenal? Kok bisa klik dengan si dia itu gimana ceritanya? Kok bisa Nah, kenal? itu yang uniknya ya. Iya. Mungkin sebelumnya aku cerita dulu teman-teman kalau aku dan yang pasanganku sekarang ini masih pacar sih. Itu berasal dari komunitas yang beda, bahkan kota yang berbeda. Nah, terus gimana bisa kenal? Sebelumnya sih cuman ketemu di Camp Nasional Mahasiswa tuh, itu tahun 2016 ya kalau nggak salah, di Malang. Nah, itu di situ kita satu kelompok. Dan biasa aja sih sebenarnya. Karena kan beda kota juga kan, nggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Iya. Pertama ketemunya di situ. Nah, terus karena singkat cerita, kelompoknya masih aktif kan di grup-grup lain gitu waktu itu. Nah, habis itu memang si cewek ini aktif sekali gitu, sering sharing foto ala gitu ya. Terus aktif lah pokoknya ya, sering ngajakin kita buat mendoakan suku terabaikan gitu-gitu. Efek KNM juga waktu itu kan ya, jadi wah masih semangat banget gitu. Nah terus akhirnya KNM itu kan bulan Agustus, sampai kira-kira di bulan Desember itu kok kayak ada yang membisik gitu. Oh. Wait, kok nggak coba lu doain aja tuh gitu. Terus dalam hati juga gimana ya, aneh banget gak sih, susah kan, itu semuanya susah deh, that's kind of impossible gitu, gak satu kota, gak pernah kenal sebelumnya gitu, baru ketemu pas KNM aja gitu, dan kayaknya pasti sulit banget sih, apalagi
ya takut juga gitu kalau deketin ceweknya, mana mau juga dia gitu, mana mau, kan serem juga nggak kenal gitu. Iya, nggak kenal ya. Benar-benar cuman karena satu kelompok itu aja. Nah terus si bisikan itu muncul lagi, ya elah doain doang emang kenapa sih gitu. Oh ya udah akhirnya oke, doain. Nah itu 2018 itu tahun 2016 ya. 2016. Desember aku start tuh. Nah begitu aku mulai doain, aku mulai chat dia secara private, sebelumnya kan di grup aja. Nah terus pas doain di chat by private gitu, nah ternyata si ceweknya juga respon gitu. Responnya ya asik juga sih, mungkin karena basicnya udah sama kali ya, ketemunya di KNM juga gitu. Nah awalnya sih ya cuma chat-chat biasa aja. Nah, itu berjalan terus gitu kan, karena posisinya aku lagi berdoa gitu. Nah sampai muncullah titik-titik konfirmasi. Nah itu nanti aku ceritain ke depannya lah. Jadi singkatnya begitu, dulu ketemunya dari KNM, awalnya nggak ada apa-apa, nggak ada kepikiran apa-apa, biasa-biasa aja. Ada satu hal yang buat penasaran. Tadi dibilang dibisikin untuk berdoa, dan itu 2 kali. Yang bisikin itu siapa? Nah itu mesti diuji keras banget itu. Iya. Maksudnya itu kamu punya sense bisikin. itu dari mana kayak gitu? Ini, jadi mulainya dari kita doa dulu kan. Dulu aku waktu di persekutuan itu kan sering nulis pokok doa nih, pokok doa mau apa aja gitu. Aku tuh selalu ngisinya tuh 2, pertama panggilan hidup, 2 pasangan hidup. Itu aja setiap minggu gitu loh. Dan itu juga ya aku sendiri juga doain terus. Nah, bisikan itu muncul, dan aku sih percaya sih, aku mengimani kalau itu ya mungkin jawaban Tuhan gitu. Tuhan yang iseng-iseng aja gitu ngasih kode, nggak iseng sih, penuh meaning lah ya. Iya, tidak iseng ya. Dan akhirnya aku pun menangkap gitu. Jadi Tuhannya sih menangkap dan nggak mengabaikan itu gitu. Jadi ketemunya tuh Agustus 2016 ya. Selama itu berelasi biasa, ya seperti teman, kayak gitu ya. Terus Widi mulai menangkap sesuatu bahwa kenapa tidak mendoakan, itu pada saat Desember 2016. Iya. Yes, betul. Setelah mendoakan, baru mulai menchat pribadi, begitu ya? Ya. Dan respon si cewek juga positif. Positif Ya netral sih sebenarnya waktu itu ya. Positif tuh maksudnya lebih kayak diajak ngomong gitu, oke gitu, atau bukan hanya sekedar ya tidak begitu ya? Iya betul. Jadi seenggaknya ada respon lah ya. Maksudnya kita nanya apa, dia respon, dia mau cerita, dia mau sharing juga, mau bagi pokok doa juga gitu. Jadi nggak cuma nanya jawabnya oke gitu, atau ya gitu ya atau apa. Kalau kayak gitu kita ya berasa juga kali ya, kayaknya enggak deh gitu. Iya, kita bisa ngerasa ya. Apalagi kan jauh, jadi nggak bisa ketemu langsung, mesti lewat chat atau telepon gitu ya. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Pada saat setelah mulai untuk berdoa kayak gitu, bagaimana untuk menyiasati, karena kalian itu lahir dari komunitasnya beda banget, ya kan? Kalau komunitas beda itu kemungkinan besar ya, pola pikir juga beda, terus ya apapun yang kita pikirkan tuh beda kayak gitu. Nah pada saat-saat seperti itu untuk menyiasatinya gimana? Ya akhirnya karena aku pun sudah meyakinkan diri untuk mendoakan dia, ya berarti aku juga mesti approach buat cari tahu dan berusaha mengenal dia. Dan tentunya komunitasnya dia dulu gitu. Selama dia nggak nanya tentang komunitasku sih aku nggak bakal cerita. Ntar kayak
terkesan apa ya, ini orang gitu nggak ditanyain, atau cerita-cerita gitu, seems like mungkin kayak boasting gitu, atau mau pamer mungkin itu ya nggak bagus juga kali ya. Nah, karena fokusnya utama aku mau mengenal dia dulu yang aku doakan ini. Jadi aku akan menanyakan dengan pertanyaan terbuka gitu, supaya dia cerita, oh aku dapat gambaran jadinya komunitasnya dia kayak gimana, aktivitasnya kayak gimana sehari-hari, satenya lah gitu. Untuk mengenal komunitas, tadi kan Widi sempat bilang, aku mau nih belajar untuk mengenal komunitasnya. Bagaimana cara konkretnya untuk mengenal komunitasnya itu gimana? Konkretnya pertama ya karena cuma bisa lewat chat ya. Jadi for your information nih teman-teman semua, aku nggak pernah ketemu lagi sama si cewek ini setelah KNM. Sampai aku dapat konfirmasi untuk akhirnya aku datang sih. Aku datang dan itu mungkin tahun berikutnya ya. Itu kan lama tuh. Jadi ya semuanya by chat aja. Semuanya dari komunikasi by chat. Lagi ngapain gitu. As simple as that gitu. Oh lagi ini nih mau persekutuan atau mau nyiapin PD lah atau apa gitu. Nah nanti kita tanya-tanya lagi deh, kalau dia masih senang jawab gitu ya, ya kita tanya lagi, oh persekutuannya tentang apa, topiknya apa gitu, gimana respon orang-orang gitu. Banyak sih. Everything is about him. It's about her, sorry. Her. Jangan sampai. Oke. Jadi yang paling penting tuh inisiatif ya. Inisiatif karena yang memulai adalah Widi, iya kan? Yang memulai adalah Widi. Jadi berinisiatif untuk mau mengenal si cewek, termasuk juga mengenal komunitasnya. Iya, betul. Inisiatif. Pernah nggak dalam masa-masa masih berdoa itu berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya dia? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Pas doa awal itu sih, sampai aku akhirnya nyampein ke dia kalau sedang mendoakan dia, itu enggak. Aku sama sekali enggak nanya ke seputar dia. Orang-orang di sekitar dia. Jadi sih baiknya emang tahunya dari dia langsung sih. Iya. Jadi memang kalau kondisinya memang lagi berjauhan, memang butuh dua pihak ini untuk berkomunikasi seclear mungkin, membuka diri ya. Kalau cuma satu pihak aja tuh agak susah ya, benar nggak? Benar. Jadi kalau satunya nggak respon ya susah juga ya. Benar. Mesti komunikasi dua arah itu jalan terus. Betul. Bisa dibayangkan kalau cuma satu aja yang berusaha dan yang satu cuma pasif tuh agak susah ya. Oke, nah di titik apa berani untuk melangkah lebih jauh? Tadi kan sempat dibilang 1 tahun setelah 2016, yaitu 2017, datang ke Surabaya. Berarti dari Jakarta ke Surabaya. Itu keyakinan apa sehingga kamu tuh berani datang dan mungkin apakah sudah lebih jauh relasinya atau seperti apa? Oke, jadi setelah didoain itu, aku nyampein ke dia kalau aku sedang mendoakan. Nah, kamu mau nggak mendoakan juga gitu? Sebenarnya itu semua ada referensinya sih. Apa tuh referensi maksudnya? Metode yang kayak gitu ya, maksudnya kita sama-sama berdoa dulu, habis itu berdoa bareng-bareng, habis itu baru masuk ke pacaran gitu, kalau konfirmasinya oke, habis itu baru next step gitu, semuanya ada step-stepnya. Dan emang pada saat itu ya aku nyampein ke dia itu di sekitar bulan Maret, di bulan Maret 2017-nya, kalau aku sudah mendoakan, tapi aku belum datang nih, aku belum ketemu dia. Nah, aku tanya dia mau nggak mendoakan. Kenapa aku mungkin titik terberaninya sebenarnya di situ sih. Jadi bukan pada saat datang ya, tapi pas di situ, karena itu akan menunjukkan reaksinya dia. Nah, yang menyebabkan aku berani buat nyampein di saat itu,
sebenarnya karena konfirmasi aja. Nah, tapi konfirmasinya kuat banget. Lagi-lagi nih, konfirmasi. Konfirmasi itu seperti apa? Konfirmasinya sesimpel ini. Hari itu, aku lagi saat teduh. Terus saat teduhnya itu, bahannya tentang kejadian, bentar ya, aku buka contekan dulu. Kejadian 24. Nah, ada yang ingat nggak tuh teman-teman? Itu tentang Ishak sama Ribka ya? Ya. Nah, jadi ceritanya kan Abraham minta hambanya Abraham untuk cari pasangan untuk Ishak gitu ya. Nah, banyaklah tuh, panjang dibaca semua. Nah, saat itu bagiannya dari situ. Ya udah, aku biasa aja sih bacanya. Nah, terus tiba-tiba malam harinya ngobrol lah sama si cewek juga. Nah, terus informasinya dia punya blog gitu. Wah, aku penasaran dong ya, kok dia punya blog gitu. Aku mau baca gitu. Nah, begitu aku buka blognya, kok dia punya postingan tentang kejadian 26 ini. Kejadian 24. Lah kok sama gitu sama ya sama sateku tadi pagi gitu kan. Nah, tadinya emang rencananya mau nelpon dia malamnya. Karena besoknya ulang tahun. Cuma mau ngucapin ulang tahun aja. Dan mungkin itu pertama kali buat telepon sih. Nah, sebelumnya belum pernah by chat aja gitu. Nah, karena besoknya mau ulang tahun, jadi kayaknya ada alasan yang kuat gitu buat telepon. Nah, ternyata ada konfirmasi ini. Nggak jadi tuh buat ngucapin ulang tahun doang. Jadi sekalian deh ngucapin itu juga. Mau nggak doain gitu. Iya. Wah, keren ya. Keren benar-benar. Dan memang itu titik yang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk dilalui oleh seorang cowok menyatakan mau nggak mengajak untuk mendoakan. Ya nggak? Iya. Karena dia harus siap dengan penolakan. Betul. Harus siap toh. Kalau misalnya mengajak orang berarti ada dua kemungkinan, dia mengatakan ya atau tidak. Nah, memang tidak mudah ya para wanita pada saat cowok itu mengajak atau menyatakan, itu pergumulan juga. Tidak mudah sama sekali. Jadi titiknya adalah mendapatkan konfirmasi. Konfirmasi dari mana? Ya, berelasi dengan Tuhan. Kalau menunggu, kayak misalnya kita menunggu konfirmasi dari Tuhan dan cuma satu hari aja kamu baca Alkitab, ya nggak bisa. Mesti melakukannya secara rutin, teratur. Oke. Dan respon dari dia pada saat Widi menanyakan atau mengajak bergumul itu gimana? Dia awalnya kaget, dia bilang. Kaget pastilah ya. Dan tapi ya biarpun kaget, puji Tuhannya sih dia bilang mau. Kan doain aja. Ya nggak ada salahnya mendoakan gitu. Nah itu mungkin aku bersyukur juga sih karena dia sendiri punya mungkin pemahaman yang kira-kira mirip lah gitu. Kalau pemahamannya beda pasti nggak ketemu tuh. Dipikir aku mau ngajak doa, dikirain mau ngajak pacaran kali langsung gitu kan, bisa langsung ditolak kalau pemahamannya beda. Nah, puji Tuhannya yaitu kalau memang Tuhan yang kasih konfirmasi sih kayaknya sih nggak cuma ke aku doang, ke dia juga gitu. Jadi dia mau untuk berdoa bersama. Nah, setelah itu kira-kira kalian berdoa berapa lama? Dan untuk bisa sampai, itu kan Maret ya, sementara Widi datang itu April ya, Agustus. Kan Paskah. Oh, itu Paskahnya berarti tahun depannya lagi, benar 2018. Oh, 2018. Maret, abis itu tuh step selanjutnya apa? Mendoakan berapa lama? Kan, habis itu stepnya kan dari dia yang mendoakan nih. Kalau punya kan rasanya ada konfirmasi. Nah, dianya gimana? Nah, kita set waktulah sampai bulan Mei. Gitu. Untuk dia mendoakan. Lalu dari bulan Mei, kita sama-sama follow up lagi. Kita tanya lagi gimana hasil doanya. Gitu. Nah, dari dia sih lebih ke memang nggak ada konfirmasi yang
sefrontal aku kali ya, sefrontal aku punya kali. Cuman seenggaknya dia bilang nggak ada konfirmasi enggak gitu. Nggak ada konfirmasi enggak, sehingga dia oke buat melanjutkan proses berdoanya. Nah, proses berdoanya selanjutnya doa bareng nih gitu, berdua sama-sama coba gumulin dari segi panggilan lah, dari segi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bisa nggak sih ini berlangsung sampai jadi relationship gitu. Banyak sih. Nah, itu kita set juga waktu sampai Agustus lah, sampai yang aku datang itu. Oke, jadi ini aku memperjelas dulu lah. Jadi dari awal itu Widi berdoa sendiri, ya kan? Yes. Lalu Widi mengajak cewek ini untuk mau nggak kamu mendoakan? Iya. Yep. Lalu cewek ini mendoakan sendiri dulu, sekitar dari Maret sampai Mei. Lalu dia menjawab, iya mau. Lalu baru berdoa bersama. Iya. Nah, di berdoa bersama itu menggumulkan seperti panggilan, iya gitu. Panggilan lalu apa aja yang diuji, digumulkan? Banyak ya, cuman yang simpelnya sih mungkin akan kerja di mana. Kalau aku pasti udah kerja. Jadi setidaknya aku 1-2 tahun akan tetap di pekerjaanku gitu ya. Nah, dianya nanti akan kerja di mana. Terus kira-kira possible atau enggak gitu. Bagaimana ini bisa berlangsung? Akhirnya kan muncullah berbagai kayak pertimbangan, ini belum pernah ketemu kok gitu, susah segala macam. Tapi selama itu digumulkan ternyata masih belum ada jawaban yang sampai ini orangnya ternyata nggak bener atau orangnya nggak cocok nih gitu. Sehingga kita tetap continue. Dan di Agustus itu aku datang dan di situ aku juga tanya bagaimana hasil doanya. Dan ternyata dia pun mendoakan. Konfirmasinya adalah aku bisa datang ketemu dia. Jadi begitu aku datang konfirmasinya iya gitu untuk tetap mendoakan. Begitu. Nah, step berikutnya karena ini agak unik sih. Karena yang lain-lain kan biasanya waktu ya. Karena ini kita ngerasa kita perlu ketemu gitu, nggak cuman secara prinsip aja, pemahaman aja sama gitu. Kan kemarin udah ngecek secara itu ya, pemahaman atau obrolan atau prinsip seperti apa. Nah, sekarang ketemunya gitu gimana? Akhirnya kita set buat 7 kali ketemu lah. Iseng-iseng lah angka itu keluar gitu ya. Angka karena sempurna. Kalau 5 kayak kecepatan. Kalau 5 kayak kecepatan, Kak. Kalau 10 kelamaan. Ambil tengah-tengahnya. Ya. Akhirnya kita setting 7 kali ketemu. Habis itu pertemuan ke-7 itu adalah konfirmasi mau nggak jadi pacar gitu. Nggak ada ini, nggak ada abu-abu lagi di situ. Iya, enggak di situ. Tapi setidaknya kita jalanin sampai 7 kali ketemu. Oke, jadi semua itu dilewati dengan berdoa bersama, lalu ada diskusi ya, ada diskusi yang kalian diskusi kayak gitu. Jadi bukan hanya berdoa terus menanti jawaban, enggak ya, tapi ada diskusi untuk mengenal. Nah, itu semua kan dilakukan lewat telepon, lewat chat, lalu diskusi. Bagaimana Widi secara pribadi itu menetapkan dalam pikiran dan hati bahwa semua hal yang dibicarakan itu bisa dipercaya. Karena kan sangat mungkin ya, apalagi kalau kita tidak saling mengenal dan misalnya aku nih bilang, oh ya aku nih sering saat teduh, tapi sebenarnya aku nggak saat teduh. Atau aku nih pelayanan kok, tapi sebenarnya aku nggak segitunya, kayak gitu. Bagaimana untuk tetap percaya bahwa yang dikomunikasikan itu adalah benar? Pertama, karena aku percaya itu adalah konfirmasi dari Tuhan, dan kita punya base yang kira-kira mirip lah ya. Ketemunya kan di KNM gitu, udah sama-sama terbina, puji Tuhan gitu. Nah, itu setidaknya mengurangi rasa ketidakpercayaanku lah, setidaknya. Tapi yang aku sama-sama bangun adalah komunikasi. Jadi dia selalu put effort juga buat menjaga komunikasi denganku.
pernah dia lagi dikirim buat pengabdian masyarakat ke Raja Ampat, kan nggak dapat sinyal tuh. Dia balas pakai SMS, sorry aku nggak dapat sinyal gitu. Aku pikir aku juga udah menyiapkan diri sih kalau nggak bakal dibalas, di sana belum tentu ada sinyal gitu. Ternyata dia put effort gitu. Ternyata dia tetap mengusahakan, dan ketika ada sinyal di tempat-tempat tertentu dia kirim gambar, dia cerita gitu, dan dia balas. Nah itu menolong sekali buat aku jadi percaya sih. Dan setiap hari selalu obrolan kita, karena dulu kan nggak tahu komunitasnya kayak gimana, siapa dengan siapa, kondisinya gimana, kan juga nggak ada linknya. Jadi aku cuma nanya, komunikasi diskusinya basisnya dari satenya tadi apa gitu. Satenya apa? Nah, dia ceritakan tuh, oh hari ini satenya gini. Aku pertama bisa dapat kalau dia sate gitu. Dia tuh sate. Yang kedua, ada poin di situ yang emang sama-sama, oh ya udah semangat ya kita lakuin ini, tetap taat lah segala macam. Gitu. Terus nanti malam-malamnya gitu ya tanya mau didoain apa gitu. Awalnya sih banyak pokok doa. Makin lama kan itu aja pokok doanya ya. Jadi agak lebih jarang, mungkin seminggu sekali gitu. Tapi setidaknya ada lah masih. Gitu. Iya. Jadi yang aku tangkap tuh penting untuk memiliki sistem nilai yang sama ya. Sistem nilai atau Betul. memaknai hidup, makna hidup itu yang sama. Tahu dari mana? Ya karena sudah lahir dari sama-sama dimuridkan ya, walaupun beda kota, sama-sama belajar di level yang kurang lebih sama gitu. Jadi pembahasannya bisa nyambung, dan juga kemungkinan untuk ada informasi yang tidak tepat itu sangat kecil, ya enggak? Dan juga komunikasi. Dan juga kita ini sih, aku juga berdoa sih sendiri. Kalau misalnya dianya ternyata bohong, ya nanti Tuhan yang tunjukin lah. Gitu. Betul. Jadi bagi yang di luar sana yang berpikir, aduh ribet banget sih mau pacaran aja harus berdoa, enggak. Memang proses ini adalah sangat baik untuk kita mulainya dengan berdoa. Jangan meremehkan kuasa doa. Okay. Betul. Aku ingat ini kata-kata PKTB-ku di Semarang waktu itu. Dia bilang, kalian ini kalau doain buat pekerjaan sama panggilan hidup itu setiap hari gitu. Rajin banget. Tapi tahu nggak sih pekerjaan itu sampai umur berapa? Paling 60 pensiun. Nah selebihnya kamu sama siapa? Ya pasangan hidup gitu. Kenapa nggak kalah? Kenapa kalah gitu doa pasangan hidup, kalah getolnya gitu dibanding doain buat pekerjaan dan lain-lain. Dia juga aku pikir sih. Cewek-cewek di luar sana yang berpikir kalau misalnya ya seorang cowok itu memberikan perhatian lebih, jadi dia sering chat, dia sering telepon atau kirim renungan saat teduh misalnya, atau sering mau bantu, mau mengantar, itu artinya cowok itu suka sama dia. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, ada suka sih, mungkin ada ya mungkin. Tapi selama itu nggak official sih, jangan kegeeran lah. Bahaya. Official itu maksudnya apa? Artinya si cowok itu harus ngomong sendiri dengan jelas, dengan clear, judgement-nya dia kalau dia tuh suka dan mau apa gitu. Kalau suka doang terus mau apa gitu. Kalau suka-suka doang mah gampang sebenarnya. Lah cowok kan lebih banyak di visual ya. Lihat cewek dengan penampilan yang bagus gitu atau di luar biasanya juga akan suka sih gitu. Nah, jadi kalau dia mau bilang suka doang, terus mau apa, itu yang perlu diperjelas. Oke, aku mau mendoakan misalnya. Oke, nah itu yang jadi officialnya. Atau aku mau ngajak kamu jadi pacar gitu misalnya. Nah, itu ya officialnya. Karena itu artinya kalau ada official baru bisa lahir komitmen sih. Kalau nggak ada official statement itu, nggak ada komitmennya, ya suka sih, suka aja gitu. Nggak jelas, nggak ada kejelasan. Dan dia bisa suka sama siapa aja. Dan dan si cewek-cewek pun nggak berhak untuk menuntut, dia cuma boleh suka sama si cewek itu. Nggak ada official statement. Benar. Jadi dibutuhkan
pernyataan yang langsung dan lugas dari orang itu ya, bukan dari temannya atau dari orang lain. Karena banyak sekali aku mendengar cewek-cewek itu yang cerita, iya Kak, dia itu bukan suka, dia itu kok perhatian banget sama aku, tapi beberapa bulan itu pindah ke orang lain lagi, akhirnya sakit hati, terus gagal move on dan sebagainya. Aku merasa kayak ya bukan tidak menghargai perasaan adik yang bercerita ini ya, hanya aku selalu mengatakan kalau belum ada pernyataan resmi jangan GR, nanti sakit hati sendiri, ya nggak sih? Iya, betul. Kalaupun dia suka mungkin benar, tapi ya itu temporary banget. Selama itu nggak ada komitmen di dalamnya, itu akan bisa berubah kapan aja. Betul. Jadi, kamu ada saran nggak sih untuk cewek-cewek yang menghadapi fase seperti itu, kayak berhadapan dengan cowok yang memberi perhatian, tapi belum ngomong, belum ada official statement-nya? Tergantung ya. Kalau ceweknya berani sih tanya aja langsung. Mau apa sih? Gitu. Oke. Kalau ceweknya berani. Gitu belakangan ini gitu. Maksud dari semua relasinya apa? Mau persahabatan, mau bersahabat, oke. Tapi kalau mau yang lebih, ya ngomong dong gitu. Kalau nggak jelas gitu kan, ya gimana? Aku juga mungkin ada kali yang mau deketin aku, kalau nggak gara-gara nungguin situ gitu kan. Oh, jadi ekstrimnya. bertanya ya. Ekstrimnya. Kalau nggak berani bertanya, kalau nggak berani gimana? Kalau nggak berani ini sih yang agak repot ya. Kalau nggak berani, kalau pilihanmu adalah, kalau pilihan si cewek adalah tetap membiarkan, berarti kamu selamanya nggak punya hak untuk nggak berhak untuk relasi itu sebenarnya, karena nggak ada komitmennya. Artinya kalau si cowok tahu-tahu menghilang, nggak ada kabar, nggak komunikasi lagi, ya kamu, ya si cewek, buat cewek-cewek yang lain, kalau sedih, ya udah itu konsekuensinya sih. Sedihnya konsekuensinya karena nggak berani untuk mengambil kepastian itu. Dan kalau mau mengambil kepastian itu, ya siapkan jawabannya jelas apa enggak. Kalau si cowoknya yang nggak jelas, mundur-mundur, dia bilang, aduh, aku suka sih, tapi aku belum berani karena ini, itu. Ya itu konfirmasi buat si cewek lah. Konfirmasi apa? Ya konfirmasi berarti nggak jelas. Orang dia nantinya, si cowok kan akan memberikan banyak judgement ya, banyak pilihan, mengambil keputusan gitu ya. Lah kalau hal ini aja nggak bisa diambil keputusannya, lah kamu mengharapkan dia menjadi pasanganmu, nantinya jadi kepala keluarga, gimana ya, susah gitu, itu nggak masuk. Oke, jadi semoga cewek-cewek yang mendengar di sana, pada saat menghadapi fase seperti ini, kalau aku sih merasa kayaknya lebih aman bertanya ya nggak sih? Memperjelas ya? Iya, malah ya mesti memperjelas sih. Mau nggak mau bertanya. Kalau nggak, pilihannya cuma dua kan, bertanya atau membiarkan. Membiarkan sampai itu cowok jelas, yaitu bukan itu nggak ada di kontrol si cewek kan. Ya akan selamanya nggak jelas misalnya, bisa aja. Tapi kalau bertanya, itu setidaknya memberikan kejelasan buat si cewek. Jadi gimana? Mau nungguin nggak gitu? Kalau misalnya nggak bisa ngasih jawaban sekarang, ya udah tanya aja mau kapan. Ngasih jawabannya mau kapan. Jadi biar si cowok, biasanya cowok digituin kaget dia. Wah, belum nyiapin gitu. Belum nyiapin jawabannya lah segala macam. Nggak punya planning, baru perasaan suka dan enak aja. Jadi begitu dihajar pertanyaan itu, biasanya dia akan mikir. Nah, kalau dia nggak bisa jawab saat itu, beri waktu. Mau sampai kapan? Mau dijawabnya kapan? Nah, itu lagi dipegang. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh ya udahlah, 2 bulan lagi gimana? Oke, tentuin aja, iseng-iseng aja tanggalnya berapa. Kalau dia nggak mau, ya udah sampai akhir bulan dia ditungguin. Ini kan bulannya udah akhir nih gitu. Jawabannya apa? Kalau enggak, kalau masih nggak jelas juga, take it or leave it. Hati-hati sama asumsi sih. Jadi jangan sampai selama dia nggak jawab seperti itu,
biarpun dari tindakannya kayaknya asik gitu ya, kira-kira kayak positif nih gitu. Selama dia belum jawab, jangan pegang itu sebagai positif. Karena ya itu bisa berubah kapan aja. Dan itu jadi asumsi. Kalau jadi asumsi, sebenarnya gini, simpelnya kan setiap perkataan yang tidak terkonfirmasi itu opini kan. Tidak tervalidasi gitu kebenarannya. Nah, kalau kita lagi jalin relasi sama orang, atau sedang mau menjalin relasi dengan orang, ya kita harus memvalidasi gitu relasinya. Benar nggak sih dia juga lagi menjalin relasi yang sama denganku, biarpun selama ini kayaknya enak aja, tapi itu kan cuma memberikan opini dan asumsi buat diri kita. Itu bukan fakta. Sampai dia memberikan statement, nah itu baru kita percaya sama statementnya, itu jadi fakta yang bisa kita pegang. Nah, keren ya penjelasannya. Sangat jelas loh teman-teman. Kalau kalian belum jelas, diulang lagi yang tadi baru saja dijelaskan. Penjelasan yang sangat logis menurutku. Supaya jangan hanya main perasaan, jangan hanya main asumsi. Oke. Ini yang terakhir, lagi-lagi ya. Bagaimana pendapatmu pada saat misalnya, tadi kan Widi sempat bercerita mendekati si cewek ini, mendekati seorang cewek. Tapi bagaimana pada saat mendekati dan cewek yang didekati ini belum punya respon, tapi ada beberapa cowok yang berpikir bahwa daripada mungkin yang didekati ini tidak positif, lebih baik mendekati sekalian 2 atau 3. Intinya lebih dari 1. Menurut kamu bagaimana? Kalau aku sih kurang setuju dengan kondisi itu. Karena balik lagi tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah menjalin relasi, toh di awal-awal langsung banyak begitu, istilahnya mungkin tebar jaring gitu ya. Itu aja udah, ya gimana mau dipercaya gitu loh. Toh banyak gitu. Deketin tebar banyak. jaring. Itu jadi bumerang sendiri sih, kayak misalnya ntar si cewek A cerita, aku lagi dideketin sama abang C gitu. Terus dia cerita ke temen yang ternyata tahu kalau temennya yang lain pun lagi dideketin sama abang C. Ya ampun. Yang bener, itu dia juga lagi deket kok sama temenku si cewek B gitu. Yang bener kamu? Iya. Terus cewek yang di tengah-tengah ini pertama ngasih tahu ke cewek A, lalu kasih tahu ke cewek B. Jadi si cowok C ini nggak dapat dua-duanya toh. Ya ampun. Malah jelek kan. Itu secara logikanya ya. Iya, secara logikanya kalau cowoknya mau kayak gitu sih, ya main api namanya, itu nggak jelas gitu. Ya lebih baik sih fokus satu-satu. Nah, aku pun dulu pernah memang sedang deketin satu cewek. Bukan yang ini ya, bukan yang sekarang. Ya dulu sebelumnya. Nah terus memang secara aku ngajak doa gitu ya, dibilang belum mau, oke. Aku tetap keep sama jalin relasi. Lalu kapan lagi gitu aku ngajak lagi, jadi gimana? Udah ada jawabannya belum? Dia bilang belum mau, belum bisa, mesti kenal dulu. Nah mungkin ada perbedaan prinsip di situ ya, mesti kenal dulu baru mau mendoakan. Jadi agak sulit juga. Ya udah, lalu sampai berjalan lama, aku bilang wah ini nggak sehat nih, karena aku pun kalau lagi nggak diladenin sama si cewek ini, TA lagi kerjaan tugas akhir waktu itu, tugas akhir jadi berantakan, nggak konsen. Dan akhirnya aku selesaikan. Jadi aku selesailah gitu. Aku bilang juga karena aku udah bilang doain dia kan. Terus aku bilang ke dia lah kalau oke, aku sampai hari ini aku berhenti. Aku udah berhenti. Dan aku mau fokus sama tugas akhirku. Itu ceweknya oke, koneksinya udah mulai renggang, komunikasinya udah mulai renggang dan biasa-biasa aja. Ya udah. Terus nggak lama kemudian ada tanda kutip cewek lain juga gitu yang pas ketemu di retret, kok kayaknya asik nih ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah, itu pun aku belum bilang untuk mendoakan sih. Cuman karena satu komunitas jadi sering tak jemput sekalian gitu. Mau persekutuan bareng gitu. Nah, itu udah muncul obrolan-obrolan di circle itu, di sekeliling. Lah, si abang ini bukannya lagi deket sama Kak ini ya? Kok sekarang jemput ini itu gitu. Nah akhirnya mempengaruhi si cewek yang ini juga, kayaknya sih nyampe ke dia. Jadi tahu-tahu dia
menutup gitu. Atau dia menutup. Sebenarnya dia nggak tahu juga kalau sebenarnya aku udah selesaiin sih. Dan aku pun juga kan belum menyatakan. Jadi ya udah, oh ya kalau dia nutup, ya udah itu konfirmasi buat aku, itu nggak lama kok. Ya udah aku juga selesai. Aku sampai KNM itu ya nggak sama siapa-siapa, nggak mendekati siapapun, nggak ada yang secara maksud khusus ya. Hal yang paling penting dalam memulai segala sesuatu adalah satu pertanyaan, why? Kenapa? Tujuannya apa? Jadi kalau buat aku sih, buat teman-teman yang mau mulai relasi atau start PDKT, itu mungkin mesti menguji dengan keras juga tuh, kenapa sih? Gitu. Karena kayak di Sacred Search juga bab 1 bilang, kenapa kamu mau menikah gitu, kenapa harus menikah? Karena sebenarnya nggak senikmat yang kata orang-orang bilang gitu, atau kebanyakan malah pengalamannya nggak enak gitu kan, kebanyakan. Gitu. Nah, mesti berangkat dari tujuan yang jelas, yang kalau misalnya kita udah punya tujuannya, tinggal diuji lagi, itu dari Tuhan apa enggak. Maksudnya itu untuk egonya kita, atau itu emang panggilan. Kalau itu emang panggilan sih, ya udah mulai dengan baik sih setidaknya. Panggilan Tuhan lah. Mulai dengan panggilan Tuhan dan bukan hanya ketertarikan semata, dan juga pertanyakan kenapa. Mempertanyakan kenapa, dan pastinya bukan hanya di pikiran aja, tapi juga bawa dalam doa. Jangan pernah meremehkan kuasa doa, termasuk dalam relasi. Oke, ada lagi tambahan? Udah deh kayaknya. Cukup ya. Terima kasih ya Widi sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaannya, mau berbagi pengalaman, dan juga semoga yang melihat video ini merasa terberkati dan bisa belajar bagaimana untuk memulai relasi yang baik, yang tepat secara Kristen. Oke, thank you semuanya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dadah.